Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Inilah gerbang mulhamah. Jika dia sudah mengenal sisi buruknya dan juga mengenal sisi baiknya. Kira-kira kalau orang berakal ngikutin yang mana? Karena dia sudah tahu di dalam dirinya ada sisi buruk, dia tidak menyesali putus asa kalau terjebak pada maksiat. Emang dari sononya udah begitu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Memang karakternya nafs ini begitu. Dia mengikuti yang rendah-rendah, fujur. Ada yang halal, maunya yang haram. Emang begitu kita. Maka, Bapak Saudara makan Allah, kalau kita sudah tahu, coba lihat filosofinya. Kenapa Allah tidak pertama kali mengatakan, fa'alhamaha taqwaha wa fujuraha. Tapi yang dimulai apa? Fujur dulu baru taqwa. Walaupun secara bahasa Arab, wow itu artinya setara, tapi secara makna, apa kata Imam Syafi'i? Ibda bima bada'ahullah. Imam Syafi'i itu kalau ketemu ayat, susunan, maka beliau mengatakan, mulailah memperhatikan dari mana Allah memulai. Itulah rahasianya. Bahwa orang itu pasti muncul dulu fujurnya, kekejiannya. Jangan-jangan saya lebih keji daripada antum kan? Kan nggak tahu juga. Jangan-jangan yang berbicara ini lebih hina daripada yang mendengarkan. Tapi jangan putus asa. Allah itu ngasih tahu bahwa diri kita hina. Kalau kita terjebak, jangan putus asa. Kita punya sisi yang takwa. Disebut tobat. Gitu. Maka orang-orang yang bertobat dari masa lalunya dengan menyalahkan dirinya sendiri, tidak menyalahkan orang lain, lalu mentazkiyah dirinya, membersihkan dirinya, baru kemudian membicarakan yang lain. Orang ini sudah mulai naik ke makom berikutnya, an-nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Lalu bagaimana cara supaya jiwa itu bisa dibersihkan? Maka kita katakan, mujahadah itu nama sekolahnya. Kurikulumnya namanya tazkiyatun nafs. Bisa bedain. Tasawuf itu nama kampungnya. Jadi tidak ada namanya tazkiyatun nafs kalau tidak bertasawuf. Nggak akan ada, Pak. Oh ini sudah ada sebelum tasawuf. Iya, tapi itu spiritnya tasawuf. Tazkiyatun nafs itulah yang disebut dengan taubah. Tazkiyatun nafs itu disebut dengan taubat. Dimulai dengan tazkiyah nafs itu dengan cara puasa. Tobat, ya, tobat dari dosa. Jadi kalau kita turunkan tasawuf, mujahadatun nafs, apalagi tazkiyatun nafs, begitu modelnya. Jadi kalau ada orang mengajak kajian tazkiyatun nafs, tapi tidak memulai dengan tasawuf, gimana kurikulumnya? Pasti ada halalnya. Pasti ada kelemahan-kelemahannya. Kayak gitu modelnya. Ya, karena nggak tahu petanya tadi dimulai dari jiwa yang 4. Ammarah, lawamah, mulhamah baru masuk mutmainnah. 4 aja udah cukup dulu sebelum yang 3 yang lain. Jadi taubat itu bukan saja dengan cara mencela maksiat kita. Taubat itu dengan cara tazkiyah,
Itu pertama. Lalu tahliyah yang kedua. Apa arti tazkiyah? Membersihkan diri dari yang kotor. Kita kalau mau sholat, tubuh kita kotor. Kita langsung sholat atau mandi dulu? Mandi itu namanya tazkiyatun nafs. Mandinya orang-orang maksiat, tobat. Supaya simbol dan maknanya nyatu, maka ada namanya mandi tobat. Nah, pernahkah kita mandi tobat? Maka mulai pagi ini, coba Bapak sekali sehari niat kalau mandi itu mandi tobat. Mau ngamalin? Ya. Jadi ketika kita mandi, kalau mandi tobat berani nggak pakai celana? Maka pakai kain basahan. Kecuali antum bukan mandi tobat. Pakai kain basahan atau pakai celana kita mandi. Cara mandinya gimana? Mulai dari wudhu. Lamain di kaki, siram kaki kita dulu. Udah siram kaki, mulai pundak. Baru kepala. Niatkan, ya Rob, ampuni dosaku. Jadikan dosaku hanyut seperti hanyutnya daki-daki di badanku dengan air ini. Dalam hati kita ngomong. Itu cara mandi tobat. Dulu mandi tobatnya cuma diajarkan di surau-surau, zawiyah-zawiyah. Ini sekarang kita bagiin aja lah. Ya. Lama amat antum mau jadi orang bener. Kita juga lama menjadi orang bener. Dulu harus ngaji dulu. Nah, sama-sama belajar bener kita. Ya. Mau ngamalin ya. Sama-sama kita amalkan. Mandi, tobat. Bid'ah itu Ustaz. Ya, makan aja tuh bid'ah itu. Ini udah diamalkan banyak ulama. Dari mana dalil mandi tobat? Teman-teman, orang masuk Islam mandi nggak? Dianjurkan mandi nggak? Bener. Maka ada mandi dari kafir masuk Islam. Dari situ ulama kita ngambil. Kita sudah Islam. Melakukan maksiat. Udah tahu lebih gede nggak dosanya? Lebih gede dosanya. Maka secara batin lebih kufur. Masuk lagi ke ranah iman, kita mandi lagi. Dari situ dalilnya. Ya. Jadi mandi tobat bukanlah bid'ah. Mandi tobat adalah sesuatu yang lebih sunnah daripada mandinya orang kafir masuk Islam. Orang kafir masuk Islam wajar. Dia tadinya kafir. Sekarang masuk Islam. Kita ini sudah Islam. Tapi melakukan kerjaan orang-orang kafir. Lebih kufur enggak? Lebih wajib enggak kira-kira mandi tobatnya? Menurut saya itu lebih wajib. Ya, coba mandi tobat. Ini amalan para wali Allah. Para wali Allah itu teman-teman, sahabat-sahabat Allah, amalan intinya itu tobat. Tobat itu adalah praktek tazkiyatun nafs. Ini ada orang ngaji tazkiyatun nafs tapi nyalahin ini, nyalahin itu. Itu nggak benar tazkiyatun nafsnya. Kalau mau jadi diri kita benar, orang lain benar, mulai dari tobat. Tobat itu isinya apa? Muhasabatun nafs wa nadmuha. Menghitung-hitung kesalahan diri, lalu menyesalinya. Maka Nabi berkata, an-nadamu taubah. Hadis sahih. Yang disebut tobat itu kamu menyesali. Bagaimana mungkin menyesalinya kalau tidak pernah menghitung kesalahan diri sendiri? Pernah nggak ngitung kesalahan kita? Yang ada kita ngitung kesalahan orang. Kesalahan gitar, kesalahan musik. Musik lagi yang disalahin. Orang teman lagi yang disalahin. Itu di luar gak ada minum khamar. Itu tua, kalau gak diminum, gak masalah kan?
Masalahnya antum minum itu aja. Baik. Tasawuf, dalamnya apa? Mujahadatun nafs. Dalamnya lagi apa? Tazkiyatun nafs. Inti tazkiyatun nafs apa? Taubat. Ciri-ciri orang tobat, dia suka mencari kesalahan dirinya sendiri. Bukan kesalahan orang lain, apalagi kesalahan kelompok lain. Paham? Apalagi kesalahan torikot lain, manhaj lain. Kalau di dunia kerja, ciri-ciri orang yang sudah tobat, pribadi tobat, dia kalau ada kesalahan dalam pekerjaan tim, tidak suka menyalahkan kawannya, tapi dia suka menyalahkan dirinya sendiri. Makanya kemudian prinsip-prinsip agama ini sudah menjadi sistem dalam perusahaan-perusahaan. Ada namanya report, benar. Report, laporan. Laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan tahunan, benar. Itu namanya muhasabah. Jika orang-orang sekarang bekerja untuk dunia pakai prinsip tobat, kenapa untuk akhirat tidak menggunakan prinsip tobat? Jika ada perusahaan tidak menggunakan sistem report, kira-kira dia punya kemajuan nggak masa depan? Nggak ketahuan dia maju. Dia ngerasa maju tapi nggak maju-maju. Samalah kira-kira begitu. Jika seorang jiwa, suatu kelompok sibuknya dengan kesalahan orang, tidak sibuk dengan kesalahan diri sendiri, spiritualnya nggak naik-naik. Ya, jumlah orangnya bisa tambah banyak, tapi jiwa mereka tidak berkualitas. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wajahidu fillahi haqqa jihadih." Dan berjihadlah, bermujahadalah. Ya. Jahidu artinya bermujahadahlah. Fillah. Jadi ada dua, jihad itu fi sabilillah, sedangkan mujahadah fillah. Bisa bedain? Jihad di jalan Allah. Kita sedang memperjuangkan agama Allah, itu jihad fi sabilillah. Tapi kalau kita sedang melawan diri sendiri, itu namanya jihad fillah. Jihad mengalahkan diri, memenangkan Allah, itu namanya surat Al-Hajj ayat 78. Ini dalilnya kita. Kalau orang bertanya dalil, apa dalil mujahadatun nafs? Ini dia. Dan dalam surah Al-Ankabut ayat 69, Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bermujahadah, yang bersungguh-sungguh melawan dirinya untuk mendapatkan ridho kami. Lanahdiyannahum subulana. La di situ bukan la tidak, tapi sungguh. Sungguh ada nun taukid di belakangnya. Sungguh-sungguh aku akan bukakan jalanku, akan tunjukkan subulana. Maka teman-teman, jalannya mujahadah itu banyak. Kalimatnya di sini subul. Apa arti subul? Jamak dari sabil. Subul, sabil artinya tariqah. Subul sama dengan turuk, artinya jalan-jalan. Banyak jalan. Berarti jalan untuk memperbaiki diri itu lebih dari satu. Tidak hanya satu tariqah. Bisa banyak tariqah. Tidak hanya satu manhaj, tapi banyak manhaj. Adapun ayat yang mengatakan
La tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan, itu maksudnya jalan kemusyrikan. Adapun kalau sudah masuk ke dalam Islam, di situ banyak metodologi. Ini dia. Jadi kenapa thariqah itu banyak? Beda sahabat, beda thariqah. Sayyidina Umar, itu kalau beliau salah, puasa 40 hari, tidak tidur 40 malam. Ada yang kuat thariqatnya Umar? Ada yang kuat thariqat Umar? Bid'ah enggak? Pernahkah Nabi mengajarkan kepada Umar, "Hai Umar, puasalah kamu 40 hari, janganlah tidur 40 malam." Ada enggak dalilnya? Pernah enggak Nabi ngomong? Enggak, Umar dapat 2 ayat ini langsung dipakai. Maka Umar itulah dalilnya. Dan itu ada di Sahih Bukhari. Jadi 40 mujahadah, 40 khalwat, puasa siang hari, tidak tidur malam hari, bukan berarti itu over, bukan. Itu thariqahnya sahabat. Ini kita baru zikir 5.000 udah disebut riya. Ya. Kita baru kemudian gak tidur malam hari disebut berlebihan. Umar tiap malam gak bisa tidur. Karena dia merasa bersalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu tazkiyatun nafs ini hanya ada di thariqah sufi. Sekarang banyak orang menyerang thariqat sufi. Kira-kira bisa benar gak dirinya? Gak bisa benar, Pak. Kita mau tazkiyatun nafs, tapi orang ahli tazkiyatun nafs kita serang. Bisa benar gak kita? Gak bisa benar. Ya. Tasawuf itu ada menyimpang. Kan kita udah jelaskan dari awal. Tidak hanya di kalangan sufi, di kalangan ahli fikih aja ada penyimpangan. Di kalangan ahli hadis aja ada penyimpangan. Apalagi di kalangan sufi. Lalu gimana supaya tidak menyimpang? Maka ilmu itu mesti bersanad kepada ahlinya. Selesai masalah sebenarnya. Bolak-balik situ aja Pak. Ya. Ini perintah bukan? Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Surat Al-Hajj 78. Bermujahadahlah kamu melawan dirimu untuk menemukan Allah. Dengan haqqa jihadih. Dengan perjuangan yang sebenar-benarnya. Ini wajib bukan? Ini bukan sunat Pak. Maka bertasawuf itu wajib atau sunat? Tidak ada tasawuf tanpa mujahadah. Tidak ada mujahadah tanpa tazkiyatun nafs. Itu namanya tasawuf. Berarti tasawuf wajib atau bukan? Wajib gak? Jadi jangan ngomong lagi tasawuf itu sunat. Bertasawuf itu wajib. Dalilnya ini ayatnya. Ma la yutimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban ya nggak bisa kita capai kecuali dengan satu metode atau sekian metode. Maka metode ini wajib ditempuh, wajib dipilih. Ini yang disebut dengan subulana, jalan-jalan kami. Ya, sudah mulai paham? Tapi biasa, mungkinkah Allah membiarkan jalan suci ini aman? Gak mungkin. Maka Allah titipkanlah ya, ujian bagi orang-orang yang sedang bermujahadah di jalan tasawuf. Supaya mereka meragukan tasawuf. Ragunya lewat ustadz juga. Karena ustadznya ngomong pakai dalil juga. Bahwa tasawuf itu bid'ah. Tasawuf itu dari Buddha. Tasawuf itu dari Brahmana. Tasawuf itu dari Kristen. Yang ngomong begitu kan orientalis. Giliran orientalis ngomong, ente percaya. Giliran kita yang muslim ngomong, ente nggak percaya. Yang paling lucu, musim maulid ini mau maulid. Ya? Benar mau maulid.
Yang bilang maulid pertama kali dibuat orang Syiah kan orang Syiah. Salafi mengkafirkan Syiah. Tapi giliran informasi tentang maulid, ini mereka ambil. Mereka percaya kepada orang kafir bahwa maulid ini dari Syiah. Padahal kita Ahlus Sunnah itu juga punya data sendiri. Bahwa maulid itu bukan dari Syiah. Bukan dari Yesus. Ini yang paling lucu. Selevel Syekh Soleh Fauzan, Imam Salafi sekarang di Saudi, itu menganggap maulid Nabi itu sama dengan memperingati kelahiran Yesus. Nyambung nggak? Ada nggak antum yang memahami maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan kelahiran Tuhan? Ada nggak? Nggak ada kita yang begitu. Itu ilmu namanya ilmu su'uzon. Jadi manhaj mereka itu kita ganti istilahnya. Manhaj su'uzoniyah. Ya. Bukan manhaj salafiyah. Su'uzon tiap tahun dijawab, nggak aja puas. Tahun lalu kita udah bales. Ini mau mulai lagi nih. Siap-siap ntar ya, bulan maulid. Ini so far Ustaz ya. Oh bulan maulid terame lagi. Jangan antum kira kita jawab sekarang, nanti mereka adem lagi, enggak. Tahun depan lebih gawat lagi. Tahun berikutnya lebih gawat lagi. Apa kata Syekh Soleh Fauzan? Aneh masih mending bilang dia Syekh ya. Mereka udah nggak bilang kita Ustadz, Buya, Kiai. Nggak masalah. Kita nggak mau dianggap sama mereka. Kita mau dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata dia? Ini tasyabbuh dengan orang-orang Masihi, orang Kristiani. Kalau tasyabbuh menyerupai orang Kristen itu dalam akidah kita kan kafir. Kafir dong pelaku maulid. Maka kalau baca ayat Qul ya ayyuhal kafirun, itu isinya orang-orang maulid ya. Nauzubillah min dzalik. Membawa ayat suka-suka. Dan kebetulan, kebenaran, pelaku maulid kebanyakan orang-orang tarekat sufi. Orang Betawi itu dulu gurunya sufi Pak. Makanya di kampung-kampung Betawi, nggak ada namanya bulan seri bulan maulid sama Ramadan dua aja. Tiap bulan ada maulid, bener nggak? Tiap bulan ada barzanjian, tiap bulan ada dibaan, tiap bulan baca syaraful anam. Karena setiap hari Senin mereka mengingat ada kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dianggap itu Syiah. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi saya sudah hantarkan bahwa jiwa kita awalnya adalah an-nafs al-ammarah bisu, mengajak kepada keburukan. Tapi karakter jiwa, qabiliyatun litaghyir. Jiwa ini bisa dilatih. Allah tadi melatih jiwa pakai apa? Pakai puasa, benar. Maka coba antum latih jiwanya dengan puasa. Masalahnya, orang kayak kita ini mau coba latih diri sendiri, sukses nggak? Antum mau coba-coba latihan sendiri, sukses nggak? Orang mau nulis aja harus ada gurunya. Hebat amat antum ketika mau melatih diri sendiri, tapi tidak punya guru. Siapa kita? Ada yang lebih tinggi dari Imam Ghazali di sini. Imam Ghazali butuh guru nggak? Berguru dia kepada Abu Ali Al-Farmadi. Imam Nawawi berguru nggak? Berguru. Imam Subuki berguru ke Imam Athaillah Sakandari. Ibn Athaillah Sakandari pengarang hikam berguru kepada Imam Al-Mursi.
Imam Al-Mursi, orang alim panjang umurnya, sahibul mukasyafah, berguru kepada Abul Hasan Syazili. Abul Hasan Syazili berguru kepada Ibnu Mashis. Begitu mereka. Muhammad Bahauddin Syah Naqsyaban berguru kepada gurunya Mir Kulal. Mir Kulal berguru kepada Baba Samasi. Hatta Syekh Abdul Qadir Jilani berguru kepada Hamad Ad-Dabbas. Gak ada yang gak berguru. Antum aja yang sok-sok hebat gak berguru. Ya, hebat amat itu gak berguru. Buat torikot sendiri ya. Ya, buat manjat sendiri ya silakan. Man la syaikha lahu la yuflih abadan. Siapa yang tidak berguru tidak akan pernah sukses selamanya. Siapa yang belajar bahasa Inggris nggak berguru nggak akan sukses berbahasa Inggris. Siapa yang tidak berguru untuk bahasa langit, dia tidak akan bisa berbicara dengan bahasa langit. Itu bahasanya ya. Horornya kira-kira begitu. Malaikat itu kan makhluk langit. Jika karakter mereka mau kita pinjam, maka ini bahasa-bahasa mereka kita harus pahami. Bahasanya bukan bahasa mulut. Ya. Maka wajib seseorang itu berguru bertarekat ketika mau tazkiyatun nafs. Nggak bisa pengajian kita begini Bapak. Ini cukup untuk keilmuannya. Setelah diilmui baru masuk kepada prakteknya. Beda orang, beda masalah. Ada sahabat Nabi datang mengatakan, "Ausini ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, tolong ajarkan aku. Apa kata Nabi? La taghdab, jangan marah. Wahai Rasulullah, aku pengen yang lebih. Apa kata Nabi? Jangan marah. Sampai 3 kali. Falakal jannah, pasti masuk surga. Datang orang lain, bertanya, wahai Rasulullah, apa amalan terbaik? Nabi menjawab, it'amut ta'am, kamu memberi makan. Datang orang yang lain, wahai Rasulullah, apa aman paling tinggi? Nabi mengatakan, al-imanu billah, percaya kepada Allah. Berarti beda orang, beda cara. Inilah dalil kenapa thariqah itu banyak. Paham? Ustadz saya pusing, kenapa di sono ada Tijaniyah, di sono ada Idrisiyah, di sono ada Naqsyabandiyah, di sono ada Samaniyah, di sono ada Syadziliyah, di sana ada Qadiriyah. Kenapa? Memang dari nabinya sudah begitu. Antara Sayyidah Aisyah beda thariqah dengan Sayyidah Juwairiyah dan Safiyah. Sayyidah Aisyah thariqatnya thariqat ma'rifat, ngaji. Sayyidah Safiyah thariqatnya thariqat zikir. Makanya Sayyidah Safiyah dan Juwairiyah dia punya biji-biji 4.000 dan Nabi tidak pernah membid'ahkannya. Nabi cuma melihat orang ini istrinya sudah naik makom. Maka ada zikir yang ngitung, ada zikir tanpa menghitung. Enggak seperti kelompok sebelah bilang, ini menghitung bid'ah. Enggak ada di lafaz hadisnya bid'ah. Malah Nabi biarin itu ya. Sedangkan Sayyidah Aisyah, thariqahnya ngaji. Maka Aisyah itu kalau di rumah debat mulu. Debat sama Nabi. Masa sih Rasulullah terturun lagi ayat. Jadi karena Aisyah tuh banyak ilmu turun. Jadi kadang-kadang Ustadz Kiai ini kalau punya istri cerewet dikit bersyukur. Nanti ilmunya keluar. Apalagi wali ya. Wali itu ujian paling beratnya istrinya sendiri. Serius. Ya. Waliullah itu ujian pertamanya istrinya. Antum tahu Sayyidina Umar itu waliullah bukan? Waliullah bukan? Ada yang meyakini Umar bukan wali, pasti Syiah. Sayyidina Umar di rumah itu dikata-katain bininya.
ente nih wali, kira-kira begitu. Masa Amirul Mukminin begini? Enggak beres ngurus umat. Dikata-katain sama bininya. Dia pasrah aja, dibiarin aja. Bukan berarti Umar gak ada harga dirinya. Itulah cara Umar yang biasa ngata-ngatain orang di luar. Sekarang dia terima gak dikata-katain sama bininya sendiri? Apa perasaannya dikata-katain oleh orang dekatnya sendiri? Umar berhasil melewati itu. Pantas beliau jadi wali. Antum ini beda dikit paham sama bini udah tengkar, udah minta cerai. Udah langsung bilang, kamu ini menentang Allah dan Rasulnya. Yang ditentang ente, bukan Allah dan Rasul. Jangan bawa-bawa pemahaman kita satu level dengan Allah dan Rasul. Pemahaman kita ini bisa salah. Allah dan Rasul tidak pernah salah. Istri suka posting dirinya. Jangan langsung dihardik. Pelan-pelan, dek. Setiap nikmat itu pasti ada yang iri. Kamu begini ntar ada iri. Urusan dia. Ntar lama-lama pasti ada yang ngecengin tuh cewek. Ya, istri kita tuh. Atau pasangan kita, atau adik kita, atau teman kita. Nanti dia sadar sendiri. Lama pelan-pelan aja. Kamu kalau tidak take down itu foto, video, saya jatuhkan talak 1. Gak begitu caranya. Gak begitu caranya. Allah aja pelan-pelan mendidik nafs. SP1, ya kan? Wahai nafs, wahai jiwa, aku siapa, engkau siapa. Sampai yang ketiga baru dididik, dikasih ancaman. Gak dikasih makan. Begitu caranya ya. Jadi jangan main SP aja baru ngaji berapa kali. Baru santri kilat, belum santri beneran. Udah belagu aja kayak santri ya. Antum belajar torikot. Torikotnya sih bagus, antumnya nggak bagus. Jangan bawa-bawa kemurnian torikot itu menjadi standar kita. Ya. Man zayyana zahirahu bil mujahadah, hassanallahu sarairahu bil musyahadah. Guru Imam Abul Qasim Al-Kushairi, namanya Abu Ali Ad-Daqqaq. Abul Qasim Kushairi ini punya murid Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi punya murid namanya Ghazali. Dan Yusuf Al-Hamadani. Yusuf Al-Hamadani umurnya panjang, ilmunya sama dengan Ghazali. Yusuf Al-Hamadani punya murid namanya Imam Abdul Khaliq Wujudawani, melahirkan nanti Thariqat Naqsyabandiyah di Uzbek. Di Baghdad dia punya murid Abdul Qadir Jilani. Muridnya mendirikan Thariqat Al-Qadiriyah. Makanya Qadiriyah Naqsyabandiyah ini gak boleh tengkar, Pak. Ini saudaraan. Karena syekhnya ke atas ketemu. Ya. Kakek gurunya namanya Abu Ali Ad-Daqqaq menurunkan sebuah rahasia. Kenapa kita mesti mujahadah? Man zayyana zahirahu bil mujahadah. Siapa yang menghiasi dirinya, menyibukkan dirinya yang zahir. Yang zahir ini puasa, banyak rukuk sujud, banyak tobat, banyak menempa diri jiwanya, maka Allah akan sempurnakan, indahkan sirnya. Hassanallah sarairahu bil musyahadah. Allah akan bukakan jiwanya dengan menyingkap sesuatu tentang dirinya. Dan syukur-syukur sampai kepada musyahadah, memandang kepada nama Allah, fiil perbuatan Allah, sifat Allah, syukur-syukur Allah, petunjukkan ihsan, bertemu dengannya. Maka orang-orang yang tidak sibuk mendidik dirinya karena dia tidak punya guru, orang-orang ini tidak akan pernah sampai kepada Allah. Kenapa? Mikir, ini antum kalau nggak punya guru, mandang zikir 100 aja lama.
Tapi kalau punya guru, jangankan 170.000 aja dijabanin. Coba aja kalau punya guru. Sekarang coba sebut zikir 70.000, kebayang berat nggak? Jangan dengan 70.000. Kita bilang, zikir ya pagi sore 1.000, antum pasti langsung kabur. Ya, tidak boleh ikut kajian saya kecuali paginya dan sorenya zikir 1.000. Pasti nggak ada yang datang. Atau doang. Ya. Itu zikir. Nah, nanti ada bab setelah ini, insya Allah di bulan depan kalau umur kita panjang. Pengurus mintanya 2 kali. Tapi kalau 2 kali sayanya nggak kuat ya. Semoga nanti ada waktu. Nanti ada bab tentang zikir. Jadi jangan langsung ke zikir. Mujahadah dulu diri baru masuk ke zikir. Semua ulama ahlullah sepakat. Jalan menujunya dimulai dengan mujahadatun nafs. Melawan diri sendiri. Tadi udah paham? Di dalam mujahadah ada apa? Tazkiyatun nafs. Dalam tazkiyatun nafs ada apa? Taubat. Maka at-taubah bidayatut tariq ilallah. Taubat itu spirit dari tazkiyatun nafs adalah awal dari membuka jalan menuju Allah. Siapa yang tidak mulai dari jalan ini, maka dia tidak akan sampai kepada Allah. Mata tolong hati-hati hijrah. Hijrahlah fikrah dengan pemahaman yang benar. Hijrahlah mazhab dengan mazhab yang sahih. Hijrahlah thariqah. Dari thariqah nyalahin orang, serang nyalahin diri sendiri. Dari thariqah memandang aib orang, memandang aib diri sendiri. Disebutkan di kitab ini bagian terakhir yang mau kita katakan. Orang yang di dalam dirinya masih ada aib, pasti memandang orang lain dengan aib. Ini rumus. Man kana fi nafsihi aibun yara fi ghairihi aiban. Siapa yang melihat dirinya, yang tidak melihat dirinya punya aib, yang tidak sadar ada kesalahan dalam dirinya, pasti dia akan menyalahkan yang lain. Maka saya ini banyak aib, makanya saya masih sering nyerang-nyerang kelompok sebelah ya. Tapi kita, kenapa nyerang kelompok sebelah? Karena kita diserang bertubi-tubi setiap hari, setiap saat. Maka ini wajib hukumnya. Karena hukumnya difa'un nafs, memperjuangkan pemahaman kita yang kita terima dari masyaikh yang bersanad kepada Rasulullah. Insya Allah bukanlah aib. Menurut antum aneh ketika Rod mengkritisi kelompok sebelah yang mengkafir-kafirkan pelaku tawassul, yang membid'ahkan amalan kita. Menurut antum itu sibuk dengan aib orang atau gimana? Enggak, saya tidak meniatkan itu. Saya ketika menanggapi kelompok yang menyalah-nyalahkan ulama kita, saya meniatkan untuk memperkuatkan diri kita dan jamaah kita. Ya, bukan mau cari-cari lawan. Mereka yang cari lawan. Kita dari dulu ibadah tenang-tenang aja kok ya. Maulid tenang-tenang aja, zikir tenang-tenang aja. Tiba-tiba mereka datang nyalah-nyalahin. Sekarang kita ngomong membalas, mereka tuduh memfitnah. Benar gak? Berarti yang playing victim siapa? Itulah sikap psikopat ya, manhaj psikopatiyah. Nauzubillah min dzalik. Gak pernah mau salah ya. Gak pernah melihat diri ini bermasalah. Baik, cukup Ustaz. Dah. Dan teman-teman di ujung kita katakan, tidak ada orang yang aman. Kenapa? Karena qalbu hamba baina isba'ain min asabi'ir rahman. Di antara jari-jari Allah. Kalau ini jari, kan bebas-bebas mau diapa-apain. Maka jangan pernah merasa sok suci. Ya.
Setiap hari antum harus menuduh diri sendiri, bukan menuduh orang lain. Maka ciri-ciri orang yang sudah lolos tazkiyatun nafs level 1, dia sudah mulai menuduh, jangan-jangan aku nih yang masalah. Ya. Maka di akhir beliau mengatakan, apa kata beliau? Al-mujahadah aslun min usulit tariq as-sufiyah. Mujahadah itu adalah pokok ajaran sufi. Wa man haqqaqal usul nalal usul. Siapa yang membaguskan usulnya, pokoknya, dia akan tangguh cepat sampai kepada tujuannya. Wa man tarqal usul hurimal usul. Siapa yang goyang pondasinya, usulnya, pokoknya, dia tidak akan pernah sampai. Biarlah mesin mobil kita, ya mesin lama yang penting jalan. Daripada mesin baru nggak pernah jalan. Biarlah mobil tua, tapi dia bertahap, ya. Bertahap sampai. Daripada mobil bagus tidak pernah diajak berjalan. Ya. Maka tubuh ini mari diajak mujahadah. Mulai hari ini mujahadah, zikir pagi, zikir sore, cari guru. Cari syekh mursyid yang bisa mendidik jiwa kita. Yang dia juga tidak pernah menyalahkan orang lain. Yang dia fleksibel seperti Nabi. Jika orang ini datang diajarkan dengan zikir A. Jika orang ini datang zikirnya A tapi jumlahnya tidak sebanyak B. Jika orang ini datang kemudian beliau pun lebih fleksibel. Begitulah ciri-ciri al-mursyid kamil mukammil. Dia bisa memahami muridnya, bukan pengen dipahami muridnya. Wassallallahu ala Muhammad.